Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita di Minggu Kantate ini, marilah kita mempersiapkan hati pikiran. Berdoa sejenak dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita puji Tuhan dari PKJ 551 tambah 4. Dengarlah hukum Tuhan, hukum ke-1 hingga hukum ke-10. Hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki,
atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita memuji Tuhan dari KJ 39 ayat 1 sampai 2.
kita merendahkan hati dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari NKB 114 ayat 1+3. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu Kantate ini, dari Injil Matius, pasal 15, ayat 8 hingga ayat 20.
Injil Matius pasal 15 ayat 8 hingga ayat 20. Kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari KJ 295 1+2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Pujian Kor Ina Deborah.
Sidang jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta pelayanan di gereja kita ini, Minggu tanggal 28 April 2024. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Topik minggu, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji namanya. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi Bapak Presdi Pistok Situmeang dan Ibu Krisdanensi. Alamat Lamo Garden, Blok D nomor 8 dari Wik, Batam Kota. Anak dan ibu dalam kondisi sehat. Yang ketiga, jemaat belajar atau ruas parguru. Mulai minggu hari ini telah menjadi jemaat belajar atau ruas parguru kita, keluarga Bapak Olo Pantua Manulang dan Ibu Sonya Tresia Tobing beserta satu anak mereka. Alamat mereka sekarang di Pasar Sukaramai, Blok D nomor 33, masuk ke Wik, Bengkong Indah. Yang keempat, Bajar Panitia Tahun Okumene Inklusif HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini setelah ibadah minggu pukul 07.30 WIB dan pukul 10.00 WIB, Panitia Tahun Okumene Inklusif HKBP Batam melalui seksi remaja mengadakan bajar berupakan makanan. Oleh karena itu, sebagai jalan kita untuk membantu panitia dalam mencari dana untuk kelangsungan berjalannya setiap program yang telah disusun oleh panitia, diharapkan seluruh jemaat dapat berpartisipasi. Yang kelima, pertanyaan WIK. Berikut tempat dan jalur ibadah pertanyaan WIK gereja kita pada minggu ini, Rabu tanggal 1 Mei 2024, Balai Kolam 1 Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam 3, Tiban, Bengkong sekitar, Blok 6, dan Nagoya sekitar. Hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, Batam Kota, Batam Center, Nagoya, Bengkong Indah, Muara Takus, Balai Center, dan Balai Kolam 1 Nasaret. Yang keenam, ibadah bulanan perempuan atau PPD HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Diberitahukan kepada seluruh perempuan jemaat gereja kita bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau ibadah bulanan perempuan masuk pukul 10.00 WIB bertempat di HKBP Tanjung Uncang. Yang ketujuh, sekolah minggu gabungan HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat yang memiliki anak yang masuk ke kategori sekolah minggu bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 diadakan ibadah sekolah minggu gabungan masuk pukul 07.30 WIB bertempat di Pos Lubuk Baja. Yang kedelapan, peneguhan sidi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat yang anaknya akan mengikuti peneguhan sidi bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pada ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan direncanakan peneguhan sidi kepada anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran sidi. Sehubungan dengan itu, diberitahukan kepada anak-anak peserta sidi beserta orang tua bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 diadakan malam meditasi masuk pukul 16.00 WIB bertempat di gereja. Yang kesembilan, ibadah PA remaja dan Naposubulung. Majelis HKBP Batam meminta agar setiap orang tua yang memiliki anak yang masuk dalam kategori remaja dan Naposubulung untuk menghimbau mengarahkan anaknya masing-masing agar dapat mengikuti setiap ibadah PA remaja maupun Naposubulung. Besar harapan dari majelis agar himbauan itu dapat diindahkan. Yang ke-10, perekrutan guru sekolah minggu HKBP Batam. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Batam bahwa gereja kita mengadakan perekrutan guru sekolah minggu dengan persyaratan: 1. Jemaat HKBP Batam. 2. Berperilaku yang baik dan beriman. Yang ketiga, berpendidikan minimal D3. Bagi jemaat yang berminat untuk menjadi guru sekolah minggu, boleh mendaftarkan diri melalui Diakones Dendi Borsiditonga
dan Situa CLC Morangkir dan Paralado WIK masing-masing. Ke-11, rekening gereja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita telah membuka rekening baru di Bank BRI dengan nomor rekening Bank BRI nomor rekening 0621 01 001452 301 atas nama HKBP Lubuk Baja Batam. Yang ke-12, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Boleh kita baca di layar videotron. Yang ke-13, sumbangan. Yang pertama, bunga altar pada minggu ini, sumbangan dari WIK Glory Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. Yang kedua, gereja kita menerima sumbangan Bakti Pasca dari keluarga G. Sianturi Inang Borsiregar, WIK Balo Center. Terima kasih atas sumbangannya. Yang ke-14, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Harapan Dundua semoga diberi kesehatan, kuat dalam iman dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Yang ke-15, keuangan. Saldo akhir per 27 April 2024 312.049.724 rupiah. Demikian warta jemaat pada minggu ini, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Pujian Kor Ama PHD.
93, 1 tambah 3, puji Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari kitab Pemazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakan bagi kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatiku hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti,
sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tidak ada perasaan yang lebih sakit daripada perasaan merasa sendiri, ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Contohnya, mungkin kita akan merasakan hampa. Mungkin kita dapat merasakan bagaimana rasanya ditinggal oleh orang yang kita kasihi, oleh orang yang memang kepada dialah kita berpangku tangan. Mungkin kita akan merasa hampa karena apa? Karena tidak ada lagi tempat kita cerita, tempat kita menyampaikan keluh kesah. Mungkin kita akan merasakan kesedihan karena apa? Karena kita tidak lagi memiliki tempat untuk berbagi beban. Dan ketika kita tidak mampu lagi memikul beban tersebut, kita akan sampai kepada tahap yang namanya depresi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita mau merenungkan Mazmur 22 ini yang juga disebut dengan Mazmur Ratapan. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita yang pertama kali untuk melihat keseluruhan Mazmur 22 ini. Karena disitulah kita akan menemui, kita di situ akan menyelami bagaimana beratnya penderitaan Daud. Bagaimana perasaannya, dia merasa ditinggal oleh orang yang dia kasihi. Dia merasa ditinggal oleh orang yang memang dia percayakan hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, membaca Mazmur 22 ini secara sepintas saja membuat kita sadar bahwa betapa dalam rasa terabaikan yang dirasakan oleh Raja Daud. Betapa berat penderitaan yang dia alami sehingga dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di mana kau? Puasa tung tadi konommu, Tuhan. Begitu dalam perasaan seseorang ketika dia ditinggalkan. Waduh, perasaanmu na amang do tamu inang. Ra adong do di tongat-tongatan waing nang mabalu ate. Bagaimana perasaanmu ketika orang yang kau cintai, yang dimana hidupmu kau letakkan kepada dia, kemudian dia pergi untuk selama-lamanya? Tungacit do. Apalagi ketika dia meninggalkan engkau dengan pergumulan yang berat, begitu sakit. Kemudian Daud berseru, pada waktu siang aku memanggil, tetapi engkau tidak menjawab aku. Pada waktu malam pun aku berseru, tetapi hatiku tidak kunjung tenang. Daud merasa Tuhan sudah jauh. Daud merasa Tuhan tidak lagi menolong dia. Dia merasa begitu berat perjalanan kehidupannya oleh penderitaan yang dia alami. Dia menggambarkan musuh-musuh yang dia hadapi ibarat gerombolan lembu jantan, ibarat banteng, ibarat singa yang siap menerkam dia. Penderitaan yang dia hadapi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, membuat dia merasa kehilangan. Perasaan kehilangan tersebut dia gambarkan seperti air aku tercurah. Boy do tabayak pun kita bisa membayangkan ketika kita memiliki aqua, kita curahkan perlahan-lahan air yang ada di dalam wadah tersebut. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, wadah itu hanya tinggal wadah tanpa air. Artinya kita tinggal membuangkannya.
Artinya tidak ada lagi gunanya. Dia merasa tidak ada lagi gunanya ketika orang yang dia percayai, yang dia sayangi tidak ada lagi bersama-sama dengan dia. Ia merasa remuk, ia merasa ambruk, seolah-olah tulangnya terlepas dari sendi. Ibaratkan ketika kita kecelakaan, mungkin bisa jadi tulang tangan kita tergeser atau patah, kemudian tangan kita tidak akan bisa kita gerakkan lagi. Begitu lemas perasaan daripada Daud. Dia merasa lesu, dia merasa layu karena segala kekuatannya menjadi kering. Ia merasa pengap, kehabisan napas, seperti orang yang tercekik, lidahnya terkulai di rahangnya, dan kemudian dia merasa seperti sudah mati. Sekilas penderitaan yang dihadapi Daud dari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-18 kita bisa menjumpainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hal ini perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana situasi ini menggambarkan bahwa ada kalanya kita ini berada dalam situasi-situasi demikian. Situasi di mana keadaan, di mana dirimu dan bahkan apa yang kau miliki, apa yang kau punya tidak dapat lagi membantu, tidak dapat lagi menolong, tidak dapat lagi membebaskan engkau. Pertanyaannya, kemanakah kita harus berteriak minta tolong ketika Tuhan telah menjauh dari kehidupan kita? Pertanyaannya, siapa yang bisa? Siapa yang mampu menolong kita keluar dari keadaan yang membuat kita menderita? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan merupakan hal yang memang tidak lagi dapat kita hindari. Yang namanya penderitaan sudah bagian dalam hidup kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, yang menjadi persoalannya bukan penderitaan itu, tetapi bagaimana kita merespon, bagaimana kita menghadapi penderitaan tersebut. Saya lupa tadi membawa aqua ke atas. Coba, ada aqua 300 mili. Ketika engkau pegang dia terus, mungkin engkau akan mengatakan ini adalah hal yang mudah karena bebannya, bobotnya hanya 300 mili. 15 menit, 20 menit, 30 menit mungkin engkau merasa biasa saja. Tapi coba kau pegang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bukan persoalan 300 milinya, tetapi persoalan bagaimana kau mampu. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa terkadang ada kalanya beban itu harus kau letakkan kepada orang yang memang benar-benar kau percayai. Daud bukan saja menggambarkan penderitaan secara mental. Daud bukan saja menceritakan, menggambarkan penderitaan secara jasmani, secara spiritual, tidak. Tetapi dia memberi contoh kepadamu bahwa apa? Bahwa walaupun masalah, bahwa walaupun penderitaan itu membuat dia seakan-akan mati, tetapi dia masih memiliki iman. Walaupun dia merasa Tuhan meninggalkan dia. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan di tengah-tengah tangisan Daud, ia mengekspresikan imannya kepada Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di ayat 10 dia mengatakan, ya engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kemudian di ayat 20 dia mengatakan, tetapi engkau Tuhan
janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah datang menolong aku. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam penderitaan, di ayat 2 dia mengatakan, Tuhan, Tuhan di mana engkau? Tetapi dia masih mampu mengatakan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Artinya untuk setiap ungkapan putus asa, dia hubungkan, dia kaitkan dengan ungkapan imannya kepada karakter, kepada perbuatan Tuhan yang ia kenal, yang ia rasakan. Artinya ketika dia di dalam penderitaan yang begitu besar, dia masih memiliki harapan kepada Tuhan yang dia anggap seolah-olah menjauh dari dia. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, di dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan, kadang kita memang harus melalui masa-masa gelap. Kadang kita harus menghadapi yang namanya persoalan. Kadang kita mengalami terjatuh, berteriak minta tolong kepada Tuhan, tetapi seakan-akan Tuhan tidak mendengar. Ketika engkau mungkin mengalami sakit yang parah, engkau berteriak, Tuhan tolong aku, tetapi seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Ini merupakan pengalaman dari setiap orang percaya. Yang mau saya katakan bahwa tidak ada satupun dari kita ini yang luput dari yang namanya penderitaan. Bagaimanapun kayanya kau, siapapun kau, yang namanya penderitaan, dia berada tepat di sampingmu. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, kenyataan yang kita hadapi harus tetap menghadapi rasa penderitaan. Kenyataan yang kita hadapi pada saat ini, ada kalanya kita menganggap di mana Tuhan itu ya. Mungkin orang-orang akan bertanya, di mana Tuhan itu ketika terjadi perang di banyak negara. Mungkin kita akan bertanya, di mana Tuhan itu ketika gereja digusur, gereja dibubarkan. Apakah Tuhan itu tidak bisa melihat? Banyak orang mempertanyakan keberadaan Tuhan karena setiap proses perjalanan yang dia hidupi tidak begitu mulus. Tetapi Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, ada hal yang harus kita ambil, kita jadikan pembelajaran. Apa? Yang pertama, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ratapan Daud bukan hanya sekedar ratapan, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Harapan Daud bukan hanya sebatas harapan tanpa realita. Daud tidak berhenti hanya di sebuah angan-angan, tetapi dia sampai kepada titik di mana dia merasakan ratapannya, di mana dia merasakan harapannya, di mana dia merasakan seruannya dijawab oleh Tuhan. Di ayat 22 dia mengatakan, engkau telah menjawab aku. Mazmur 22 ini Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih menggambarkan betapa luasnya emosi kita, kerinduan kita, indahnya begitu indahnya hidup di dalam Tuhan. Daud menggambarkan cerita penderitaannya, dia menggambarkan gerakan batinnya yang membawa kita semua untuk berziarah dari yang namanya kesedihan menuju kebahagiaan, dari yang namanya kesedihan menuju harapan. Yesus dari yang namanya salib menuju kepada kemuliaan, dia bangkit. Seringkali waktu kita merasakan bahwa Allah meninggalkan kita, kita cenderung untuk apatis, kita cenderung untuk mengurung diri, kita cenderung bahkan berusaha untuk self medicate, mengobati diri kita sendiri.
berbagai tindakan kita lakukan, bahkan tindakan yang bodoh sekalipun kita lakukan. Oleh karena itu di situasi yang demikianlah kita diajak pemazmur. Kalau pada nats ini pemazmur menggambarkan hanya sebagai prototipe dari penderitaan orang-orang percaya, maka Yesus adalah produk sesungguhnya yang meneriakkan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi kita melihat bahwa tidak sebatas salib pelat Kristus, dia menuju kepada kemuliaan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau di situasi apapun yang kau hadapi. Perbuatan Tuhan ibaratkan matahari. Ia senantiasa bercahaya, dia senantiasa ada, dia senantiasa memancarkan, memijarkan panasnya. Tetapi terkadang sinarnya itu tertutup oleh cuaca yang mendung. Terkadang sinarnya itu tidak bisa kita lihat karena kita melihatnya dari gedung-gedung yang tinggi yang menghalangi kita untuk melihat. Terkadang sinar matahari tertutup oleh rindangnya pepohonan. Terkadang sinar matahari panasnya tidak kita rasakan karena kita berada di ruangan ber-AC. Tetapi alangkah bodohnya kita ketika kita mengatakan bahwa tidak ada matahari, bahwa tidak terbit matahari. Artinya apa? Alangkah bodohnya kita ketika kita mengatakan Tuhan itu tidak ada lagi bersama-sama denganku ketika penderitaan yang kau hadapi begitu berat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui Daud kita mau mengikuti teladannya, bahwa memang ya perasaan kita bisa hancur, sedih, menangis ketika beban itu berat. Tetapi ingatlah, di dalam penderitaanmu engkau harus tetap memuji Dia. Tidak ada satupun ornamen, tidak ada satupun oknum yang membuat engkau berhenti memuji dan memuliakan namanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, topik minggu kita pada saat ini, orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Di dalam memuji Tuhan ada beberapa poin yang harus kita terapkan. Yang pertama, alamat pujian itu jelas kepada siapa. Ada sebuah kisah begini. Seorang ayah memiliki anak laki-laki yang berusia 5 tahun. Kemudian dia memasukkan anaknya tersebut ke sekolah musik untuk belajar piano. Ia menginginkan anaknya kelak menjadi seorang pianis yang terkenal. Selang beberapa waktu di kota tersebut datang seorang pianis yang sangat terkenal yang mengadakan konser. Karena ketenaran daripada pianis tersebut, tiket yang ada cepat terjual. Dan si ayah mendapatkan 2 tiket untuk dia dan untuk anaknya. 1 jam sebelum konser, kursi sudah terisi penuh. Sang ayah duduk bersama dengan putranya di depan. Seperti layaknya anak-anak kecil, anak ini pun tidak betah duduk diam terlalu lama. Tanpa sepengetahuan si ayah, si anak diam-diam menyelinap pergi meninggalkan ayahnya. Ketika lampu gedung diredupkan, sang ayah terkejut. Dia tidak melihat anaknya di sampingnya. Ia lebih terkejut karena anaknya telah berada di tengah-tengah panggung konser tersebut sambil berjalan menuju kursi piano yang ingin dimainkan pianis tersebut. Didorong rasa keingintahuan, tanpa takut anak ini langsung duduk dan memainkan piano tersebut
dengan lagu yang sederhana, Twinkle Twinkle. Kemudian semua orang terkejut. Yang mengendalikan lampu sorot tanpa dia ketahui, dia langsung mengarahkan lampu sorot tersebut kepada anak yang bermain piano tersebut. Pianis terkenal tersebut kaget dan kemudian menghampiri si anak. Dia tidak memarahinya, lalu dia mengatakan, teruslah bermain. Sambil dia duduk di samping anak tersebut dan melengkapi kekurangan-kekurangan anak tersebut. Singkat cerita, selesailah penampilan mereka. Semua orang berteriak, semua orang bertepuk tangan. Kemudian si anak merasa bangga. Wah, saya belajar hanya 1 bulan tetapi saya sudah hebat. Tanpa si anak sadari, bukan dialah yang diteriaki, tetapi pianis yang terkenal. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak menyadari bahwa kehebatan, keberhasilan yang kau miliki, hal-hal yang besar yang kau kerjakan kemudian berhasil, tanpa kau sadari, terkadang kau memuji dirimu sendiri, menganggap dirimu hebat, dan mengabaikan sesosok yang berada di sampingmu, yaitu Tuhan yang menyertai engkau. Oleh karena itu yang pertama di dalam topik kita mengajak kita untuk mengalamatkan pujianmu kepada Tuhan, bukan kepada dirimu. Yang kedua, bagaimana cara kita memuji? Di dalam Mazmur 50 ayat 3-5 dikatakan, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan teracap yang berdenting, pujilah dia dengan teracap yang berdentang. Artinya semua hal dapat kita pakai untuk memuji dia tanpa terkecuali. Yang kau miliki, tanganmu, mulutmu, kakimu, semua yang ada pada kita dianjurkan untuk kita pakai di dalam memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga dengan nama minggu kita pada saat ini, kantate, kantikum kantante domino kantikum. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru bagi Tuhan bukan nyanyian yang baru kita gubah, tetapi bagaimana nyanyian baru itu engkau perlihatkan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Minggu kita minggu kantate tidak terlepas dari 3 minggu sebelumnya. Esther Lower, Pasca, Quasimodo Geneti, dan Misericordias Domini, kemenangan, pembaharuan, dan kasih karunia. Artinya perubahan pola kehidupan, artinya perubahan pola pikir, artinya perubahan perkataan dan perbuatan. Itulah nyanyian baru di dalam kehidupanmu. Seperti lagu Punguan ama PHD Nakin, nanggu maluk sang akka, laut persoalan yakin dohamu. Ketika masalah yang kau hadapi, yakinkah engkau? Ketika engkau yakin dan menghadapinya dengan sabar, dengan teguh, disitulah nyanyian itu menjadi baru, bukan nyanyian lama lagi. Yang ketiga, siapa yang memuji Tuhan? Di Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Artinya semua yang bernapas, tidak terkecuali binatang, tidak terkecuali tumbuh-tumbuhan, semua memuji Tuhan dengan caranya masing-masing. Dan yang keempat, terakhir, mengapa harus memuji Tuhan? Yang pertama, bahwa Dia tidak meninggalkan engkau. Yang kedua, Dia tidak memandang hina engkau. Dia tidak menyembunyikan wajahnya. Dia tidak mengacukan pandangannya kepadamu, tetapi Dia mendengarkan teriakanmu. Inilah dasar kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam memuji Tuhan.
Inilah dasar kita di dalam bernyanyi. Inilah dasar kita di dalam menjalani kehidupan kita. Berkantate, bernyanyi, bersaksi bahwa kehidupan engkau ada yang menemani, mendampingi engkau. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang memuji memuliakan namamu di hari yang Engkau kuduskan ini, di rumahmu yang kudus ini. Terlebih Tuhan, kami mengucapkan syukur, mengucapkan banyak terima kasih, karena kami masih mendapatkan kesempatan di dalam mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami agar senantiasa meletakkan pengharapan kami kepadamu, agar kami tetap teguh meskipun penderitaan masalah yang kami hadapi begitu berat. Kami diajarkan untuk percaya Tuhan kepada Engkau, sebab Engkau tidak memalingkan wajah-Mu, sebab Engkau mendengarkan teriakan kami orang-orang percaya. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan perjalanan kehidupan kami kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami membawa di dalam doa kami saudara-saudari kami yang di dalam keadaan mengalami pergumulan yang berat, penderitaan, sakit, penyakit. Kami meminta kepadamu Tuhan agar Engkaulah yang senantiasa memberikan mereka kekuatan. Jangan biarkan mereka terpuruk Tuhan, tetapi berikanlah kepada mereka kelegaan, agar mereka dapat menghadapi setiap persoalan, masalah, sakit, penyakit yang dia hadapi, agar dia senantiasa Tuhan memuji dan memuliakan namamu. Terkhusus Tuhan kepada majelismu Sintua Henrico Panggabean yang di dalam masa perobatan, kami meminta kepadamu Tuhan, Engkaulah yang senantiasa bersama-sama dengan dia, memberi dia kekuatan, kesehatan, pemulihan yang daripadamu lah Tuhan yang kami inginkan ada berada di dalam dia, agar dia kembali pulih Tuhan dan kembali melayani Engkau di tengah-tengah gerejamu. Kami juga berdoa Tuhan kepada kehidupan seluruh jemaat-Mu, di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Senantiasalah Engkau yang menjadi pimpinan, agar mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga mereka sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Di setiap pekerjaannya Tuhan, Engkaulah yang memberkati, agar setiap pekerjaan mereka dapat dilakukan dengan baik dan dapat mereka pergunakan di dalam melanjutkan setiap proses kehidupannya di dunia ini. Kepada anak-anak-Mu Tuhan, beri mereka kebijakan di dalam menentukan pergaulan, di dalam mengikuti setiap pendidikan yang mereka hadapi, dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, agar mereka dapat terarah di jalan yang Engkau inginkan. Kami juga berdoa Tuhan, dengan program-program yang telah direncanakan gerejamu, senantiasalah Engkau memberikan kekuatan kepada setiap majelis, agar setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami mengakui bahwa kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa. Oleh karena itu kami datang menghadap, menyembah Engkau, memohon keampunan atas dosa-dosa yang kami perbuat, agar kami Tuhan layak disebut sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita menyanyikan, kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari
pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan seterusnya. Yang baru bagi Allah, bercinta
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.